Enggak, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek FTTH dari kelompok kami di Klaster The Safir, Central Land, Diorejo, Kota Gresik. Perkenalkan, nama saya Ola Pramesti dari NRP 31. Saya Fadil Rizky Romdoni dari NRP 42. Saya Dimas Ade Firmanda dari NRP 45. Baik, untuk wilayah yang kami desain itu ada di klaster The Safire, di mana luas daerah ini memiliki luas 19.256 meter persegi atau 1,95 hektar. Kemudian untuk total home base atau total pelanggan di wilayah tersebut yaitu sekitar 120 rumah. Kemudian desain kami ODC-nya menggunakan splitter 1:8 dan ODP-nya menggunakan splitter 1:4. Alasan kami menggunakan splitter ini karena menurut standar Telkom home base 120 rumah ini sudah cukup untuk splitter ini. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan, pertama yaitu kita ketahui yaitu terdapat 113 rumah. Kemudian tadi kita menggunakan ODP 1:8, berarti 113 rumah dibagi dengan 8. Karena menggunakan pasif splitter 1:8, menghasilkan 15 pasif splitter 1:8 di ODP. Dengan kapasitas 1 ODP mampu 1 splitter, maka kita hanya membutuhkan 15 ODP. Kemudian untuk perhitungan ODC, 15 splitter di ODP tadi kita bagi dengan 4 karena kita menggunakan splitter 1:4 di ODC. Menghasilkan 4 pasif splitter 1:4 di ODC. Dengan kapasitas 1 ODC mampu sampai 96 splitter, maka hanya membutuhkan 1 ODC saja yang kita gunakan. Kemudian ini ke OLT. Untuk desain Google Earth-nya kurang lebih seperti ini nanti kalau udah jadi. Untuk langkah desain Google Earth pertama, kita menentukan batas wilayah desainnya dengan memplot wilayah dengan poligon, wilayah-wilayah yang masuk ke dalam desain FTTH kita. Kemudian kedua, kita mencari STO terdekat dari wilayah yang kita jadikan desain tersebut. Untuk ini terdekatnya berada di STO Telkom Bambe dengan nama STO GSK 01. GSK artinya Gresik ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita pasang tiang dengan jarak standarnya yaitu 40 sampai 50 meter antar tiang. Kemudian penarikan kabel feeder dari STO ke ODC, di mana ini menggunakan manhole yaitu bawah tanah. Kemudian ini tadi kan kita ODC, penentuan ODC dan ODP. ODC tadi kita kan butuh satu. Untuk penempatan ODC-nya kita taruh di dalam perumahan di sini satu buah. Kemudian untuk penempatan ODP-nya kita taruh di tiap-tiap tiang, di mana kurang lebih tiang itu bisa mencakup seluruh perumahan ini. Dalam ODP-nya itu bisa mencakup splitter 1:8. Kemudian selanjutnya yaitu penarikan kabel distribusi dari ODC ke ODP. Untuk penamaan ODP-nya ini dari yang terjauh dulu ya, yaitu ODP ini, ODP pertama, di mana dengan nama ODP BBE, BBE ini artinya Bambe, kemudian FA ini artinya dari ODP pertama FA, kemudian 01 ini dari pertama, FA 01 ini pertama, kemudian D01 itu distribusi kabel pertama, dan 12 ini kapasitas jumlah core kabel distribusi. Kemudian ini ditarik, misal distribusi kabel pertama yaitu warna biru, berarti dari ODC pertama ditarik menuju sini, lewat sini ini warna biru. Kemudian ODC kedua warna merah ke sini, warna hijau ke sini, kayak oranye, hijau, dan selanjutnya. Kemudian dari setiap ODP tadi kan pakai splitter 1:8, maka satu ODP bisa menaungi 8 rumah. Jadi nanti setiap satu ODP kita tarik kabel drop
jumlahnya 8. Kemudian untuk desain optis sistemnya kurang lebih seperti ini, di mana pertama kita ada OLT, Optical Line Terminal, kemudian ada ODC, Optical Distribution Cabinet, menggunakan splitter 1:4, dan ODP, Optical Distribution Point, splitter 1:8, kemudian Rosette, dan ONT. Kemudian ini untuk setiap uh, konektor yang disambungkan ke splitter itu kabel optik perlu di splicing dengan kabel patch cord. Maka terdapat redaman tambahan yaitu redaman splicing dan redaman konektor. Ya, selanjutnya kita masuk ke perhitungan power budget untuk jarak distribusi terdekat. Nah, itu kan ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada bagian sebelum splitter 1:4. Itu kita ada komponen di mana total loss pada kabel, LF totalnya, kan menggunakan kabel feeder dengan panjang 5,3 km dikali dengan redamannya. Itu didapatkan hasilnya seperti 1,855. Kemudian ada total loss pada konektor. Di situ kita menggunakan 2 konektor. Dan total loss pada sambungan, tadi kan ada splicing-nya, menggunakan 2 splicing. Dan diperoleh tadi nilai PR-nya. Nah, nilai PR-nya tadi itu dimasukkan setelah splitter 1:4. Nanti langkah-langkahnya sama seperti di sebelum splitter 1:4. Dan seterusnya seperti splitter 1:8 sampai diperoleh nilai PR-nya min 16,48, di mana nilainya tidak jauh beda dengan hasil dari pengukuran. Nah, ini untuk desain dari optisisnya, kemudian OPM, dan juga dari BER-nya. Terus kemudian kita juga menggunakan sampel untuk jarak distribusi terjauh, di mana ODP terjauhnya itu 293 ya. 273,64 meter. Nah, itu sama aja perhitungannya sama kayak yang distribusi terdekat. Sama-sama menggunakan konektor dan juga splicing. Sehingga diperoleh nilai akhirnya min 16,64 dBm. Hasilnya juga tidak jauh beda dengan yang ada di optisis pengukuran. Diperoleh juga nilai BER-nya seperti pada gambar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah terkait tentang bill of quantity atau BOQ. Nah, BOQ sendiri itu mungkin akan lebih familiar seperti RAB untuk rencana anggaran. Nah, di sini kami sudah mengatur agar BOQ-nya dapat dihitung dan juga sesuai dengan budget yang kami tentukan. Nah, di sini terdapat desainator, kemudian ada uraian pekerjaannya, kemudian satuan untuk komponennya, dan juga volume yang dibutuhkan. Dan kami sudah mencantumkan untuk harga satuan material dan jasa, dan juga total harga, serta total tiap segmen. Nah, yang pertama itu untuk segmen kabel penyambungan. Nah, untuk desainator sendiri, kami menggunakan referensi dari PT Telkom Akses yang berada di Jakarta. Jadi kurang lebih akan sama. Nah, di sini yang pertama itu penggunaan atau pengadaan dan pemasangan kabel udara FO aerial dengan kapasitas 12 core dengan single mode tipe G652. Nah, di desainator sendiri juga terdapat keterangan bahwa AC OF SM adalah single mode, 12 adalah kapasitasnya 12 core. Di sini kami menggunakan volumenya itu 1000 meter. Kemudian itu sudah pembulatan karena menggunakan untuk penggunaan kabel distribusi. Nah, untuk harga materialnya ini 17.000 dan biaya jasanya 2.350. Untuk harga ini menggunakan sama referensi dari PT Telkom Akses, sedangkan untuk material kami mencari di referensi e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, didapatkan untuk total harga barang dan jasa itu untuk barang 17 juta. Dan untuk jasanya sendiri 2.350.000 sehingga didapatkan totalnya 19.350.000 rupiah. Nah, kemudian juga untuk kabel dark fiber optik dengan spesifikasi single mode dengan kapasitas 24 core G652D.
itu menyesuaikan dengan kabel feeder, yaitu panjangnya kami bulatkan menjadi 5.300 meter. Dan didapatkan total harganya sendiri itu Rp99.316.700. Nah, kemudian kami juga menggunakan patch cord dengan spesifikasi 3 meter seperti yang tertera di desainator, menggunakan band insentif dari SC or EPC to SC UPC. Itu kami menggunakan menyesuaikan dengan jumlah unit rumah, yaitu 113 unit. Sehingga kami menggunakan patch cord-nya 113 pieces. Sehingga didapatkan total harganya 1.156.000 sekian. Nah, kemudian untuk pemasangan drop cable aerial itu menggunakan yang spek satu core dengan spesifikasi single mode. Setelah kami ukur untuk total drop cable aerialnya itu menggunakan volume 2.800 meter, sehingga didapatkan total untuk drop cable aerial itu Rp7.616.000, sehingga untuk total kabel penyambungannya adalah Rp127.339.000 sekian. Kemudian untuk node terminal kami menggunakan yang pertama itu untuk splitter ODC dan juga ODP. Untuk ODC 1:4 dan ODP 1:8. Untuk penyesuaiannya sendiri, untuk yang ODC menggunakan untuk satuannya 2 pieces, kemudian untuk yang ODP 15 pieces. Itu kami sesuaikan dengan jumlah ODP dan juga splitter ODC-nya. Kemudian untuk kami juga mencantumkan pengadaan dan pemasangan kabinet ODC, yaitu untuk outdoor dengan kapasitas 96 core, karena untuk 96 core sendiri sudah tercukupi untuk spek yang kami gunakan. Nah, itu kami hanya membutuhkan 1 pieces, dan juga untuk ODP juga sama. Kami cukup menggunakan yang spek 8 core dengan jumlahnya itu 15 pieces. Kemudian juga kami menggunakan pemasangan dan terminasi roset atau indoor untuk optical outlet. Nah, itu menggunakan 113 pieces karena menyesuaikan jumlah rumah. Dan juga kami mencantumkan untuk biaya akuisisi lahan sitak ODC. Untuk referensi akuisisi lahan sitak ODC ini kami menggunakan referensi dari yang dari Jakarta, region Jakarta, dan juga menyesuaikan dengan di Jawa Tengah, karena posisi yang kami gunakan ini di Jawa Timur, sehingga ada penyesuaian seperti biaya akuisisi dan juga administratif. Nah, untuk total di segmen node terminal itu sekitar 50.065.000. Nah, kemudian untuk segmen alur kabel, manhole, dan perbaikan dan modifikasi, itu kami juga mengadakan untuk pengadaan pemasangan tiang besi dengan tinggi 7 meter. Itu kami menggunakan 26 tiang karena menyesuaikan dengan jumlah tiang yang digunakan. Kemudian terdapat biaya untuk galian, pengurukan kembali, dan perbaikan kembali pengisian pasir, dextin, dan juga tanda rute kabel tanah. Karena kita menggunakan rute bawah tanah untuk dari STO ke manhole untuk penggunaan ODC. Itu menggunakan satuan yang sama dengan penggunaan kabel feeder, yaitu sejauh 5.245 meter. Dan juga kami juga menggunakan pengadaan dan pemasangan grounding 3 titik rod pada ODC dengan maksimal 1 ohm. Kami menggunakan 1 pieces sehingga total alur kabel yang biaya total alur kabel yang dipakai adalah Rp177.282.000. Sekian. Kemudian untuk segmen manhole, perbaikan dan modifikasi, itu kami menggunakan manhole dengan tipe HIS5, yaitu menggunakan 2 piece untuk standarnya. Sama dengan juga referensi untuk Telkom Akses. Untuk biaya jasanya dan juga biaya material tertera 21.550.000 sekian. Sehingga untuk total keseluruhan seluruh segmen adalah 376.266.000 sekian. Nah, kemudian kami menghitung dan mengkalkulasikan serta menganalisis estimasi biaya. Dari hasil perhitungan BOQ untuk sistem FTTH kami itu menghabiskan biaya Rp376.266.772.
di mana untuk biaya per rumah asumsi untuk perlangganan yaitu 350.000 per bulan. Jika asumsinya terdapat 113 unit rumah dengan berlangganan 350.000 per bulan, maka untuk pendapatan bulanan adalah dengan 113 rumah dikalikan 350.000 rupiah, sehingga menjadi 39.550.000. Sehingga kami perhitungkan untuk estimasi waktu balik modalnya adalah kurang lebih 10 bulan dengan rentang waktu tersebut untuk biaya 376 juta sekian itu akan balik modal dalam waktu sekitar 10 bulan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kerekam tadi. Kosong.